into you itu adalah kalimat yang biasanya diungkapkan kalau kita lagi suka dengan seorang atau sedang senang karena memenangi sesuatu hal. Tapi ini berbeda yang terjadi pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Dikabarkan tidak begitu peduli dengan hasil survei yang mengatakan kalau pemilihan presiden terjadi saat ini, beliau katanya yang paling nomor satu untuk menjadi presiden. Nah, dan ternyata katanya sih dia nggak peduli. Tapi kalau kita ngomong nggak peduli, kalau nggak peduli sih nggak apa-apa ya. Tapi yang penting kalau nanti sudah jadi presiden, jangan sampai nanti ngomongnya lagi nih, rakyatku, I'm into you, I'm into you. Tapi hasilnya, na 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 hey, na 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 hey. Asik, gitu. Tepuk tangan dulu dong ya. Jadi kita kembali lagi di Galau Night, kami hadir membuat galau Anda menjadi berkualitas. Jangan lupa follow Twitter kita di @galaunightTV ya. Jadi silakan untuk memfollow Twitter kita untuk mengetahui minggu ini temanya apa, minggu depannya lagi temanya apa, bintang tamunya siapa dan segala sesuatunya. Ya, udah follow Twitter kita? Bagus ya. Kita kembali lagi ke 3 biang galau kita ada jauh bintang tamu. Asik ya. Jadi kalau Tias Mirasih, kalau tadi kita ngomongin presiden perempuan. Ya, kalau gue sebagai perempuan sih ya selalu mendukung lah kalau emang ada perempuan yang maju sebagai presiden Indonesia. Tapi kalau misalnya emang hasilnya cuma gini-gini aja sih kayak gue bakal mikir lagi gitu berkali-kali. Karena kan menurut gue dalam kemajuan dari negara itu kan gak cuma dari aspek gender aja gitu kan. Pokoknya masih banyak aspek penting lainnya gitu untuk kesuksesan sebuah negara. Jadi mau cowok ataupun cewek kalau itu bisa membahagiakan rakyat, bisa membuat negara kita semakin maju, silakan. Betul. Ya. Kalian? Kalau gue sih nggak masalah ya, cowok, cewek mau jadi presiden yang penting bisa dipegang omongannya gitu kan. Mau cowok juga nyalon nggak apa-apa, cewek nyalon udah biasa ya kan. Bisa salon eti kadang-kadang. Oh, kamu salon apa? Saya? Salon apa? Salon anjing. Salon hewan. Salon binatang jadinya. Kalau gue sih dari pandangan generasi muda yang wakili teman-teman juga gitu ya. Oh, generasi muda. Generasi muda ya. Pada tahun berapa? Tahun 62. 62. Sebelum Masehi ya gitu. Enggak, gue sih melihat Itu lebih lama lagi ternyata. Enggak, gue melihat dari generasi muda itu kita nggak punya panutan gitu ya. Karena yang terkena kasus korupsi itu orang-orang generasi muda semua. Benar kan? Iya. Yang inisialnya AU, inisialnya macam-macam itu kan. Siapa? Anas Urbaningrum. Sorry pemerintah. Nama gue Asep Suwaji, tangkap gue aja. Asep Suwaji Kalau misalnya menurut gue, cowok cewek itu nggak apa-apa jadi presiden. Yang penting sih cuma satu. Apa itu? Tuhan mengizinkan ya. Betul. Kadang-kadang semua mau nyalonin diri, mau cowok ataupun cewek, tapi ternyata memaksakan diri ya. Padahal mungkin Tuhan tidak mengizinkan dia ya. Iya betul. Dan kalau udah maksa bisa menghalalkan segala cara, itu yang nggak boleh gitu. Yang terjadi sekarang ini begitu ya. Asik. Jangan cuma ngomong tidak. Katakan tidak pada titik-titik. Katakan tidak gitu kan. Tapi ternyata iya gitu ya. Katakan tidak pada Asep. Itu nggak apa-apa, itu benar banget. Tapi ini, Indonesia ini kan terdiri dari beribu-ribu pulau dan pastinya juga beribu-ribu kegalauan. Dan ini terdapat satu kegalauan di Provinsi Kalimantan Timur. Ada sebuah pulau yang bernama Pulau Bunyu. Waduh, Pulau Bunyu. Dan katanya di tahun 2012 ini di Pulau Bunyu itu belum masuk listrik. Padahal di Provinsi Kalimantan Timur itu terkenal dengan kaya akan minyak dan gas. Ini kan sangat galau sekali. Menurut Tias. Bener, tapi sedih banget sih ya dengar berita kayak gini. Tapi kayak menurut gue udah sering ya cerita-cerita kayak gini. Gak cuma Pulau Bunyu aja ya? Kayak udah banyak gitu. Maksudnya banyak daerah yang kaya akan hasil bumi tapi miskin sama fasilitas gitu kan. Jadi gue cuma takut nih ya kejadian Timur-Timur tuh kejadian lagi gitu. Jadi daerah yang kaya akan hasil bumi tapi lepas tuh dari Indonesia karena penanganannya kurang baik. Akhirnya bikin satu negara jangan baru. jangan sampai ada yang kayak gitu lagi ya gak sih? Ya, gue lihat pemerintah tuh memperlakukan daerah-daerah yang kaya hasil bumi itu kayak gitu. Jadi cuma mesti kan kita memperlakukan cewek cantik itu seperti pemerintah memperlakukan daerah yang cantik gitu ya. Ya bener kan, kalau kita memperlakukan cewek cantik kan kita ajak nonton gitu ya. Ya kan kita ajak nonton, kita ajak makan. Kalau pemerintah nggak gitu ke daerah yang cantik ya. Diajak kemana? Habis dimakan ditonton doang kalau ada masalah. Iya. Begitu.
Harusnya sama seperti satu hubungan pun harus seperti itu ya. Di maintain dengan baik. Dan mungkin ya selain kita berharap pemerintah untuk lebih perhatian ke pulau-pulau yang mungkin terpencil dan nggak ketahuan, kita juga sebagai generasi muda juga harus cintai dong. Liburan ke Bunyu, jangan cuma dengar lagunya doang. Dan demi waktu lo suka lagu Bunyu. Justru itu, Zaman sekarang. gue tuh yang paling galau, tau gak? Kenapa lo galau? Kenapa? Karena itu Pulau Bunyu tuh tempat asal gue. Makanya gue unyu. Itu yang kasihan dia kalau di Pulau Bunyu itu. Ya. Ini survei beneran nih. Iya. Malam-malamnya ya, jadi gini banyak sekali orang-orang yang putus cinta di Pulau Bunyu. Karena? Karena malam-malamnya kan ada yang nembak kan. Sayang mau nggak jadi pacar aku? Ceweknya mau kan? Mau. Pas siang-siang ngeliat kok jelek banget gitu. Karena listrik nggak ada. Listrik nggak ada. Karena listrik ya. Bahaya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Mas Biasa. Tinggal biasa kita lagi bintang tamu. Ya. Cinta itu membutakan, kadang membuat kita menyesal. Karena mencinta kita tidak bisa melihat rambu-rambu dan juga petunjuk. Sehingga kita tersesat dan terjerumus ke dalam jurang kehampaan.